Jadi buat Pak Prabowo Subianto ataupun timnya, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ataupun saya pribadi, kita ini maunya tuh kerjasama gitu, agar semua ini menjadi lebih baik. Selamat malam semuanya. Hari ini di Rakernas PAN, Prabowo Subianto memberikan satu pernyataan yang menurut saya ini agak mengkhawatirkan atau juga sekaligus membingungkan. Karena Prabowo kira-kira bilang begini, kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, orang-orang yang tidak mau bergabung di dalam pemerintahan, kata Prabowo, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia. Was. Itu kalau bisa saya juga pengen mengamankan itu ya. Ya karena yang namanya mengamankan kekayaan bangsa Indonesia itu kan artinya membuat kita jadi kaya, kaya raya, karena ikut mengamankan. Lawang Indonesianya aja kaya raya gitu ya. Kalau kita yang mengamankan, kita kaya. Nggak, dari pernyataan Prabowo Subianto ini adalah sebuah pernyataan yang keras sekali dan secara nilai atau bebannya itu bisa sangat buruk kalau kemudian ini disampaikan ketika dia berkuasa nanti. Karena gini, pernyataan semacam ini kalau disampaikan oleh seorang menteri, mungkin bebannya atau nilainya itu tidak terlalu krusial gitu ya, tidak terlalu buruk efeknya, tidak akan kemana-mana minimal gitu ya. Tapi kalau pernyataan semacam ini disampaikan oleh presiden, pemimpin tertinggi di negeri ini, maka otomatis anak buahnya akan menyimpulkan dan menganalisa, ini siapa yang dianggap mengganggu. Dan itu bisa menimbulkan efek-efek yang buruk atau negatif kalau ucapan-ucapannya adalah gaya-gaya menekan atau gaya otoriter semacam ini. Karena gayanya itu menggunakan kekuasaan untuk menekan orang-orang dan tidak peduli dengan hak individu atau hak orang per orang gitu. Karena dia sebagai presiden, dia sebagai orang yang punya kekuasaan gitu ya, ingin menggunakan kekuasaannya untuk menekan, jangan mengganggu. Jadi dari pernyataan Prabowo Subianto ini ya, meskipun sekarang syukurnya belum dilantik sebagai presiden, saya terus terang tidak bisa membayangkan 5 tahun ke depan negara ini akan menjadi negara yang seperti apa dan dipimpin oleh orang yang sama sekali berbeda dengan sosok seorang Jokowi. Katakanlah Pak Jokowi hari ini mendukung Prabowo karena Prabowo didampingi oleh Gibran atau anak Jokowi, iya gitu, itu fakta. Tapi kita tidak bisa membayangkan bahwa sosok Prabowo ini sama sekali bukan Jokowi. Oke lah sekarang Prabowo masih memuji-muji Jokowi dan sebagainya, tapi 5 tahun yang ke depan ya dia sudah bisa jalan sendiri dan karakter aslinya akan muncul, dan itu yang akan membuat kita mungkin akan sedikit kebingungan dalam merespon pernyataan-pernyataan Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Karena seperti misalkan tidak mau kerjasama gitu ya, kalau tidak mau kerjasama jangan mengganggu. Kalau dari pernyataan kerjasama ini, itu kan artinya seolah-olah Prabowo punya kebenaran tunggal. Jadi seolah-olah yang benar pasti hanya Prabowo, yang lain pasti salah. Sehingga kalau tidak mau diajak kerjasama, itu dianggap orang yang salah, dianggap nggak boleh mengganggu. Padahal yang namanya kerjasama itu terjadi untuk semua kerjaan gitu ya. Untuk korupsi juga perlu kerjasama. Nah pertanyaannya, apakah pemerintah atau Prabowo itu mau menempatkan dirinya sebagai sosok atau kelompok yang pasti benar? Kan belum tentu gitu. Pemerintah belum tentu benar. Prabowo Subianto juga meskipun dia jadi presiden juga belum tentu benar. Sehingga ini mengkhawatirkan kalau kemudian orang yang dianggap tidak mau kerjasama kemudian disimpulkan sebagai pengganggu. Nah, selanjutnya yang dianggap pengganggu ini orang yang semacam apa gitu? Apakah orang yang tidak mau jadi menteri kemudian dianggap mengganggu? Apakah orang yang tidak mau bekerjasama dengan Prabowo kemudian dianggap mengganggu? Ini tergantung kerjasamanya dalam hal apa. Kalau kerjasamanya benar-benar untuk negara Indonesia, untuk masyarakat sepenuhnya, seluruhnya gitu ya, mungkin
semua orang akan siap untuk bekerja sama. Tapi kalau kerjasamanya untuk menjaga atau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia, mungkin nggak semua orang siap gitu, dan nggak semua orang mau untuk kemudian bekerja sama karena risikonya cukup tinggi. Karena yang namanya mengamankan kekayaan bangsa Indonesia itu bisa dua jalur gitu. Bisa jalur yang benar, bisa jalur korupsi ya gitu. Ya kalau mengamankan gitu ya, kalau mengamankannya ditaruh di rumah ya. Jadi ini kemudian menjadi tanda tanya dari gaya-gaya khas otoriter seperti Prabowo Subianto. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang yang berkomentar dan mengkritik itu kemudian dianggap mengganggu? Apakah orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah atau kerja-kerja pemerintah atau memberikan evaluasi terkait kerja pemerintah itu kemudian juga mau dianggap sebagai mengganggu? Itu kan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Prabowo itu sendiri, nggak boleh oleh sama stafnya gitu. Karena presiden kan ya dia sendiri gitu. Karena ambil contoh misalkan seperti food estate yang memang ada beberapa gagal. Itu kan dikritisi oleh banyak orang. Apakah kritikan-kritikan itu dan evaluasi itu kemudian dianggap mengganggu? Apakah orang yang mengkritik soal pesawat bekas gitu ya, yang mahal sekali, yang seharusnya bisa kita dapatkan secara hibah tapi kemudian kita beli dengan sangat mahal sekali, meskipun pada akhirnya itu ditunda, di hold gitu ya. Tapi kan pada intinya sebelum proses penundaan ini, itu ada banyak sekali kritikan dan masukan atau evaluasi terkait kebijakan dari Kementerian Pertahanan ini. Apakah evaluasi dan kritik ini juga bagian dari mengganggu? Nah, kalau semua orang yang tidak sependapat, tidak sepakat, tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kemudian dianggap mengganggu, maka ya kita bisa ucapkan selamat datang untuk Orde Baru, karena jadi nggak ada bedanya lagi gitu. Jadi kita tidak mau kemudian ini terjadi. Makanya pernyataan-pernyataan Prabowo yang saat ini belum dilantik sebagai presiden, ke depan nampaknya perlu dievaluasi atau diingatkan untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang ugal-ugalan seperti ini. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kemudian itu gagal, maka sewajarnya itu kemudian kita kritisi. Sewajarnya kemudian kita sampaikan masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa. Dan kalau itu yang terjadi, kalau pemerintah kemudian melakukan proyek dan ada masalah atau kegagalan, dan rakyat atau media atau masyarakat kemudian memberikan kritik dan evaluasinya, bagi saya pribadi itu adalah bagian dari kerjasama. Karena kita menjadi kontrol bersama-sama, mengevaluasi bersama-sama dengan tujuan yang sama, bahwa semua proyek dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kita maunya itu berhasil semua, nggak ada yang gagal. Tapi kalau ada yang gagal, kita harus ingatkan, bukan kemudian kita diamkan dan biarkan agar kegagalan itu seolah-olah tidak pernah ada. Bagi saya itu bukan kerjasama yang baik, itu kerjasama untuk ke arah kehancuran atau ke arah-arah korupsi atau membuat beberapa program atau proyek menjadi mangkrak gitu. Jadi bagi saya definisi atau pemahaman soal kerjasama itu tidak sepenuhnya kemudian harus bersama-sama. Kerjasama itu bisa mengontrol dari luar dan kemudian memberikan gangguan-gangguan atau evaluasi dan kritikan untuk kemudian supaya pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan benar dan baik. Jadi bagi Prabowo ketika mengucapkan kalau tidak mau bekerja sama minimal jangan mengganggu, ini menjadi tidak nyambung sama sekali. Sehingga ya karena orang atau masyarakat kita atau rakyat Indonesia di luar pemerintahan gitu ya, itu gak ada yang bisa rasanya untuk mengganggu pemerintah atau mengganggu presiden dan kabinetnya. Karena nggak ada kelompok yang lebih kuat dari pemerintah di negara ini gitu. Pemerintah itu kan melibatkan TNI, Polri, Babinsa, seluruh Indonesia, seluruh cabang di Indonesia ada gitu ya. Kemudian dengan BUMN-nya gitu ya. Lalu kemudian anggaran yang ribuan triliun. Jadi rasanya tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengganggu negara atau pemerintah. Tidak ada lawan yang sebanding dengan pemerintah itu sendiri. Jadi pernyataan jangan mengganggu itu bagi saya itu nggak perlu gitu. Kan nggak ada juga yang bisa mengganggu. Siapa coba yang mau gangguin Prabowo misalkan? Nggak ada kekuatan yang sebanding dengan kekuatan pemerintah. Kalaupun misalkan ada ya, pihak-pihak tertentu yang
bisa mengganggu pemerintahan Prabowo itu sendiri, ya itu adalah negara-negara lain gitu. Bukan kemudian rakyat Indonesia atau orang-orang yang ada di negara kita. Karena nggak ada kekuatan yang lebih kuat dari pemerintah. Jangankan rakyat biasa seperti saya dan teman-teman gitu ya, dari kelompok elit sekalipun, dari kelompok politisi, dari partai-partai yang mungkin nanti tidak berkoalisi dengan pemerintah gitu ya, di kalangan elit pun, seelit-elitnya, sehebat-hebatnya pengusaha, itu tidak akan ada yang bisa menandingi kekuatan pemerintah. Nggak ada. Yang punya TNI dan Polri hanya pemerintah gitu. Yang punya anggaran ribuan triliun hanya pemerintah. Jadi seelit-elitnya, sehebat-hebatnya politisi ataupun pengusaha di negara kita, nggak ada yang bisa kemudian mengganggu pemerintah. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, pemerintahlah yang kemudian mengganggu rakyatnya. Sehingga kritik dan koreksi atau evaluasi terkait program atau proyek-proyek dari pemerintah pusat itu semestinya boleh dijalankan, dan kemudian tidak semua orang kemudian harus masuk ke dalam koalisi atau pemerintahan. Dan orang-orang yang tidak masuk ini tidak bisa kemudian dianggap sebagai orang yang tidak mau bekerja sama, tidak bisa kemudian dianggap sebagai orang yang mengganggu dan seterusnya. Enggak gitu. Mereka ini justru bekerja sama untuk supaya pemerintah ini ada kontrolnya. Bukan kemudian semuanya harus diajak masuk dan tidak ada kontrol. Nah, kalau kayak gitu namanya kerjasama yang buruk gitu. Jadi buat Pak Prabowo Subianto ataupun timnya, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ataupun saya pribadi, kita nih maunya tuh kerjasama gitu, agar semua ini menjadi lebih baik. Jadi semua orang tujuannya itu pasti sama. Negara kita lebih baik, Indonesia lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, tujuannya pasti sama. Cuma caranya mungkin itu yang berbeda-beda. Sehingga ada banyak orang yang kemudian tidak mau masuk ke dalam pemerintahan, ada orang yang masuk ke dalam pemerintahan dan bekerja sama, ya cara orang masing-masing gitu. Jadi jangan kemudian disalahkan orang yang tidak mau masuk atau bekerja sama dengan pemerintah kemudian dianggap mengganggu gitu. Dan nggak semua orang yang juga masuk ke dalam pemerintahan nantinya ke dalam koalisinya kemudian bisa bekerja sama. Karena bisa saja orang yang sudah punya kekuasaan kemudian terlalu nyaman dengan kekuasaannya, jadi lupa dengan tujuan awalnya, jadi lupa dengan maksud mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Bisa-bisa nantinya yang terjadi adalah mengamankan kekayaan bangsa Indonesia di rumahnya masing-masing. Oh, itu kekayaan Indonesia. Oh, itu tambang timah tuh. Kita amankan. Kita amankan, pakai orang-orang kita dong yang mengamankan gitu ya. Oke, nanti keluarga saya sana yang ngambil gitu. Oh, timah yang sana yang di pulau itu nanti keluarga saya ngambil. Itu juga bagian dari mengamankan. Tapi apakah definisi mengamankan, kerjasama dan mengganggu kita itu sudah sama? Sehingga sebelum Prabowo dilantik, nampaknya kamus besarnya terkait kerjasama, mengganggu, dan kemudian mengamankan kekayaan bangsa Indonesia itu seharusnya sudah sama. Karena kalau definisi atau pemahaman kita tidak sama, maka nampaknya gelap sekali untuk tahun 2029 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.